Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saludie Syarafina dari Prodi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan melaksanakan tugas biostatistik, deskriptif, dan diferensial, yaitu tugas pembuatan video tutorial dalam mengerjakan kasus uji T di Excel. Adapun soalnya sebagai berikut. Suatu penelitian ingin mengetahui hubungan status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Responden terbagi dalam dua kelompok, yaitu mereka yang merokok 40 orang dan yang tidak merokok adalah 50 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 2,9 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Sedangkan mereka yang tidak merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 3,2 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Ujilah apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibanding ibu yang tidak merokok dengan alfa 5%. Setelah membaca soal, kita dapat membuat diketahui N1 sama dengan 40 orang, X1 sama dengan 2,9, standar deviasi 1 sama dengan 0,1, N2 sama dengan 50 orang, X2 sama dengan 3,2, standar deviasi 2 sama dengan 0,1, dan alfa sama dengan 5%. Untuk mengerjakan kasus ini, kita akan menggunakan rumus uji T independen. Dengan rumus T sama dengan X1 dikurang X2 dibagi akar kuadrat N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat dibagi N1 ditambah N2 dikurang 2 dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Selanjutnya kita akan menyelesaikan kasus uji T ini. Untuk tahapan penyelesaiannya sudah saya ketikkan di sini, jadi tinggal kita masukkan saja angka-angkanya. Tahapan pertama, X1 tadi sama dengan 2,9. Tahapan kedua, X2-nya sama dengan 3,2. Dan untuk tahapan ketiga, kita kurangkan X1 dikurang X2. X1 dikurang X2, maka hasilnya min 0,3. Kemudian untuk tahapan keempat, kita masukkan saja angka-angkanya. 40 dikurang 1 dikali 0,01 ditambah 50 dikurang 1 dikali 0,01, maka hasilnya adalah 0,88. Kemudian nomor tahapan kelima, kita masukkan juga angkanya. N1 itu 40 ditambah 50 dikurang 2, maka hasilnya adalah 88. Kemudian untuk langkah ke-6, kita bagikan langkah keempat dan langkah kelima. Langkah keempat kita bagi dengan langkah kelima, maka hasilnya adalah 0,01. Kemudian untuk langkah ke-7, 1 per N1-nya tadi adalah 40 ditambah 1 dibagi N2-nya tadi adalah 50, maka akan mendapatkan hasil 0,0045. Dan untuk langkah ke-8, kita kalikan antara langkah ke-6 dan langkah ke-7.
maka akan mendapatkan hasil 0,00045. Setelah itu, kita ke langkah terakhir, yaitu langkah ke-9. Kita kuadratkan menggunakan rumus SQRT, buka kurung, dan blok hasil dari tahapan ke-8 tadi. Kemudian kita mendapatkan hasilnya. Setelah kita menyelesaikan 9 tahap tadi, selanjutnya kita akan menghitung dihitungnya dengan cara tahapan ketiga kita bagikan dengan tahapan ke-9. Tahapan ketiga dibagi dengan tahapan ke-9, maka dapatlah hasil minus 14,14213,562. Setelah dihitungnya kita ketahui, maka kita akan mencari T-tabelnya. Di sini saya sudah menaruh T-tabel. Dilihat dari tahapan-tahapan di atas, nilai DF-nya adalah 88 dan nilai alfanya adalah 5% atau 0,05. Kemudian kita lihat pada tabel ini mana yang probabilitasnya 0,05. Kemudian karena pada tabel DF-nya tidak ada yang 88, maka kita cari yang terdekat, yaitu 90. Dan di sini dapat kita lihat nilai T-tabelnya adalah 1,662. Jadi itulah hasil dari T-tabelnya. Setelah mencari T-hitung dan T-tabel, dapat kita simpulkan bahwa hipotesis 0 atau H0 ditolak karena T-hitung lebih kecil daripada T-tabel, sehingga terdapat perbedaan antara berat badan bayi dari ibu yang merokok dan berat badan bayi dari ibu yang tidak merokok, yaitu berat badan bayi dari ibu yang merokok lebih rendah daripada berat badan bayi dari ibu yang tidak merokok. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dari penyampaian saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dan terima kasih.